Hujan gerimis turun di tanah Papua malam itu, membasahi dedaunan lebat yang berbisik di hembus angin. Di tengah rimba yang pekat, sebuah pondok reot berdiri suram, diterangi hanya oleh obor-obor yang berkedip lemah. Di dalamnya, 5 orang dari suku Dayak terikat di sudut ruangan, tubuh mereka penuh luka, wajah mereka diliputi ketakutan. Jeritan seorang perempuan yang dipukuli terdengar nyaring sebelum diredam paksa. Salah satu pria yang lebih tua, seorang kepala keluarga, memandang putranya dengan tatapan nanar, mencoba memberi ketenangan meski dirinya sendiri berada di ambang keputusasaan. Di luar pondok, belasan pria bersenjata bergerak gelisah. Mereka adalah anggota OPM, kelompok separatis yang mengklaim tanah ini sebagai milik mereka. Seorang lelaki bertubuh kekar dengan tato burung cendrawasih di dadanya berdiri di tengah kerumunan. Dialah Panglima OPM di daerah ini, yang baru saja mengeluarkan ultimatum ke dunia luar. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam 24 jam, para sandera akan dieksekusi satu persatu. Orang luar tidak punya tempat di tanah ini. Suaranya serak, penuh amarah. Ia menatap para sandera dengan kebencian, seolah mereka adalah perwakilan dari dunia yang ingin menindasnya. Di dalam pondok, seorang pemuda Dayak, Laga, menggigit bibirnya menahan amarah. Tangannya terikat di belakang punggungnya, tapi sorot matanya penuh api perlawanan. "Kalian tidak tahu siapa yang akan datang menjemput kami," katanya, suaranya parau namun tegas. Seorang anggota OPM menamparnya keras, membuat bibirnya pecah. "Siapa yang mau datang? Pemerintah? Polisi?" Mereka semua pengecut, lelaki itu menertawakan ancamannya. Tapi jauh di dalam hati mereka, ada ketakutan yang tak mereka pahami. Di tempat lain, jauh dari rimba Papua, kabar penyanderaan ini telah sampai ke telinga orang yang salah untuk mereka, Panglima Jilah. Ia duduk di sebuah ruangan remang dengan mandau kesayangannya berkilat di bawah lampu. Seorang informan baru saja menyampaikan berita ini, napasnya tersengal, seakan takut akan reaksi dari lelaki di depannya. Panglima Jilah terdiam sejenak, jemarinya mengetuk meja kayu dengan ritme yang perlahan tapi mencekam. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia mengangkat pisaunya dan menancapkannya ke meja. OPM pikir mereka bisa bermain dengan suku Dayak, suaranya dingin seperti batu nisan. "Aku akan ajarkan mereka arti ketakutan yang sesungguhnya." Tak butuh waktu lama bagi Panglima Jilah untuk bergerak. Dengan koneksi yang dimilikinya di dunia bawah tanah, ia mendapatkan informasi akurat tentang lokasi para sandera. Ia tak butuh pasukan besar, hanya dirinya sendiri dan 2 orang kepercayaannya, Bara dan Sika, eksekutor yang tak pernah gagal dalam misinya. Mereka bergerak cepat, menumpang kapal nelayan menuju bibir pantai Papua sebelum melanjutkan perjalanan dengan jalur darat yang sunyi, masuk ke jantung hutan yang dijaga ketat oleh OPM. Sementara itu, di pondok para sandera, ketegangan semakin memuncak. Kepala suku yang tertawan mencoba bernegosiasi dengan Panglima OPM. "Kami hanya berdagang, kami tidak ada urusan dengan konflik ini," katanya dengan suara lirih. Tapi lawannya hanya menyeringai. "Kalian adalah orang luar. Kami akan tunjukkan bahwa tanah ini bukan untuk kalian." Dengan santai, ia menghunus belati dan mendekat ke salah satu sandera. Tangis pecah di ruangan itu, sementara jeritan meminta ampun menggema di malam yang semakin dingin. Tapi di kegelapan hutan, sebuah bayangan telah tiba. Panglima Jilah bergerak seperti hantu di antara pepohonan. Matanya menyala seperti binatang buas yang mencium darah. Tangannya sudah siap menari dengan mandau di genggaman. Malam ini, ia bukan sekadar manusia. Ia adalah kematian yang datang tanpa suara. Dan sebelum fajar menyingsing, tanah Papua akan diselimuti darah para pemberontak. Hujan deras mengguyur pesisir Kalimantan saat sebuah telepon berdering di sebuah ruangan gelap. Di balik meja kayu yang penuh goresan luka, Panglima Jilah menatap layar ponselnya dengan sorot mata tajam. Napasnya tertahan sesaat ketika mendengar laporan dari seberang sana, suku Dayak telah disandera di tanah Papua, di bawah ancaman pembantaian. Sejenak, ruangan itu sunyi, hanya suara hujan yang mengguyur atap seng. Bara dan Sika, 2 orang kepercayaannya, berdiri di sudut ruangan, menunggu keputusan sang Panglima. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Jilah menghela napas panjang. Mereka sudah memilih takdirnya sendiri, gumamnya lirih, sebelum menutup telepon dengan gerakan tajam. Tanpa banyak bicara, Panglima Jilah berdiri dan meraih mandau pusakanya yang tergantung di dinding. Senjata itu adalah warisan para leluhur, bilahnya telah meminum darah ratusan musuh. Bara, yang mengenakan jaket kulit lusuh, melangkah mendekat dengan raut wajah serius. "Kita berangkat sekarang?" tanyanya singkat. Jilah mengangguk.
Tak ada waktu untuk menyusun strategi panjang. Ini bukan pertempuran politik, bukan perang yang butuh diplomasi. Ini pembalasan. Ini eksekusi. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan jaringan gelap yang dimiliki Panglima Jilah. Dalam hitungan jam, sebuah kapal nelayan yang telah disiapkan oleh para penyelundup membawa mereka menyeberangi lautan menuju Papua. Angin kencang menghantam wajah mereka, tapi tak ada yang gentar. Di bawah rembulan yang tertutup awan kelam, mereka bertiga duduk dalam diam, mempersiapkan diri untuk neraka yang akan mereka ciptakan. Bara mengasah belatinya, sementara Sika menyiapkan senapan serbu yang mereka bawa dari pasar gelap. Tapi Panglima Jilah, ia hanya duduk diam, menatap laut yang bergelombang, pikirannya penuh dengan gambaran tentang apa yang akan ia lakukan pada para penculik. Setelah beberapa jam mengarungi laut yang ganas, mereka tiba di sebuah titik pendaratan rahasia di pesisir Papua. Tak ada yang menyambut, hanya hutan lebat yang sunyi. Seorang informan lokal, seorang pria tua dengan tato suku di wajahnya, sudah menunggu di bawah rintik hujan. Mereka ada di hutan, 10 kilometer ke utara, katanya lirih. Markas mereka dijaga ketat, ada lebih dari 30 orang bersenjata. Jilah hanya tersenyum samar mendengar itu, seolah angka itu bukan apa-apa baginya. Ia sudah pernah menghadapi yang lebih buruk. Perjalanan menuju lokasi penyanderaan tak mudah. Mereka harus melewati jalur setapak yang dipenuhi akar pohon licin dan tanah berlumpur. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Setiap langkah mereka terhitung, senyap seperti bayangan. Tak ada suara, tak ada percakapan. Hanya ada tekad bulat untuk satu hal, menghapus keberadaan musuh dari muka bumi. Saat mereka akhirnya mencapai tepian markas OPM, Panglima Jilah berhenti. Dari balik rimbunan semak, ia bisa melihat pondok reot tempat para sandera dikurung. Beberapa penjaga bersenjata berjaga di sekitar, tertawa dan merokok tanpa sadar bahwa kematian sudah mengintai di sekitarnya. Bara menatap Jilah, menunggu perintah. Sika sudah mengokang senapannya, siap melancarkan serangan dari kejauhan. Namun, Jilah mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menunggu. Ia ingin menikmati momen ini. Ia ingin mereka merasakan ketakutan sebelum darah mereka membasahi tanah Papua. Di dalam pondok, para sandera masih terikat, wajah mereka penuh luka dan kelelahan. Seorang pria tua, yang sudah hampir kehilangan harapan, berbisik pada putranya, "Jika kita mati malam ini, ingatlah, kita mati sebagai Dayak." Namun, di luar sana, di kegelapan yang pekat, seseorang telah datang untuk memastikan mereka tidak mati malam ini. Panglima Jilah sudah siap. Dan sebelum malam berganti fajar, tanah Papua akan menjadi saksi bisu dari kemarahan seorang algojo. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tebal yang melayang di antara pepohonan raksasa hutan Papua. Aroma tanah basah bercampur bau darah yang masih menempel di udara dari perburuan malam sebelumnya. Panglima Jilah berjongkok di balik rimbunan semak, matanya yang tajam menelusuri setiap pergerakan di markas OPM. Seorang penjaga bersenjata melintas, menguap lelah sebelum kembali meneguk araknya. Mereka tidak tahu, malam ini adalah malam terakhir mereka menghirup udara. Bara berbisik pelan di sisi Jilah, 5 penjaga di luar, beberapa lagi mungkin di dalam. Kita bisa menyusup tanpa suara. Atau, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Jilah menepuk pundaknya pelan. Tidak ada penyusupan, bisiknya dingin. Malam ini kita datang sebagai badai. Bara dan Sika saling berpandangan, lalu mengangguk mantap. Mereka tahu, ini bukan operasi penyelamatan biasa. Ini adalah eksekusi. Tanpa peringatan, Sika mengangkat senapan dan melepaskan satu tembakan senyap. Peluru menembus kepala salah satu penjaga, membuatnya jatuh dengan suara tubuh yang menghantam tanah basah. Seketika, Jilah bergerak seperti kilat. Dengan mandau yang berkilat di bawah sinar bulan, ia menerjang ke depan. Seorang penjaga yang baru menyadari keberadaannya bahkan tak sempat berteriak sebelum lehernya terbelah, darahnya menyembur liar membasahi tanah. Kekacauan pecah. Alarm dibunyikan, suara langkah kaki dan teriakan perintah menggema di tengah malam. Namun, Jilah tak peduli. Dengan setiap ayunan mandaunya, ia menari di tengah medan perang, tubuhnya berlumuran darah musuh. Bara berhadapan dengan 2 anggota OPM yang mencoba menyerangnya dengan parang. Dengan satu gerakan cepat, ia menikam perut lawannya dan mendorong tubuhnya ke depan sebagai tameng hidup sebelum melepaskan tembakan ke kepala lawan satunya. Di dalam pondok, para sandera bisa mendengar suara pertempuran di luar. Laga, pemuda Dayak yang sebelumnya dihajar oleh para penculiknya, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya.
bukan sekadar harapan, tapi kemarahan yang mendidih. Ia melihat ke arah ayahnya, yang menatapnya dengan mata penuh kebanggaan. Dia datang, bisik sang ayah. Panglima Jila sudah datang. Panglima OPM keluar dari gubuknya dengan wajah penuh kemarahan. Lelaki bertato burung cendrawasih itu menarik AK-47 dari punggungnya dan berteriak, "Bunuh mereka semua." Tembakan beruntun dilepaskan ke arah Jilah dan pasukannya, memecah malam yang sunyi. Namun, mereka tidak menghadapi lawan biasa. Jilah menghindari tembakan dengan gerakan cekatan, lalu melemparkan mandau ke arah salah satu penyerangnya. Pisau besar itu menancap tepat di dada seorang pemberontak, membuatnya terjerembab ke tanah dengan suara erangan. Sika berlari ke sisi pondok, menendang pintu dengan keras. Para sandera terkejut saat melihat sosoknya berdiri di sana, wajahnya bercak darah musuh. "Kalian aman sekarang," katanya cepat. Laga langsung bangkit, meskipun tubuhnya lemas, dan membantu ayahnya berdiri. Namun, mereka belum keluar dari neraka ini. Di luar, Panglima Jilah berdiri di tengah lingkaran tubuh yang bersimbah darah, menatap pemimpin OPM dengan sorot mata tanpa ampun. "Kau mengambil orang-orangku," katanya pelan, suaranya menggetarkan udara. "Sekarang aku akan mengambil nyawamu." Panglima OPM mengangkat senjatanya, tapi sebelum jarinya sempat menarik pelatuk, Jilah sudah melesat ke arahnya. Dalam satu kedipan mata, mandau yang telah menuntut ratusan nyawa kembali menari di udara, bersiap mengakhiri pertempuran ini dengan satu tebasan terakhir. Hujan mulai turun lagi, deras, seperti ingin membersihkan tanah Papua dari darah yang telah menggenang. Di tengah kegelapan, Panglima Jilah berdiri tegap, mandau pusakanya berkilauan oleh pantulan kilat. Di hadapannya, Panglima OPM, lelaki bertato burung cendrawasih, mengangkat AK-47 dengan tangan gemetar, matanya penuh ketakutan. Ia sudah melihat sendiri bagaimana pasukannya tumbang satu persatu, tak mampu menandingi keganasan musuh yang hanya berjumlah 3 orang. Namun, ia masih mencoba mempertahankan nyawanya. "Aku tidak takut padamu." Panglima OPM berteriak, suaranya bergetar di antara deru hujan. Ia menekan pelatuk, memberondongkan peluru ke arah Jilah. Tapi seperti bayangan, Jilah bergerak cepat, menghindari tembakan dengan langkah-langkah gesit. Bara dan Sika membalas dengan tembakan mereka sendiri, memaksa musuh itu mundur ke sudut pondok yang terbakar api. Suasana berubah menjadi neraka, dengan percikan api dan bau mesiu yang menguar di udara. Jilah tak membuang waktu. Dengan satu lompatan panjang, ia menerjang maju, mengayunkan mandaunya tepat ke laras senapan musuh, menebasnya menjadi 2. Panglima OPM terpental ke tanah, tangannya berdarah akibat benturan. Napasnya tersengal, kini tak ada senjata lagi di genggamannya, hanya kematian yang semakin mendekat. Ia merangkak ke belakang, mencoba melarikan diri, tapi kaki Jilah segera menginjak dadanya, menahannya di tanah yang berlumpur. "Kau pikir bisa menyentuh suku Dayak dan pergi begitu saja?" Suara Jilah rendah, hampir seperti bisikan maut. Matanya menyala penuh kebencian. Dengan gerakan lambat tapi penuh tenaga, ia mengangkat mandaunya tinggi-tinggi. Panglima OPM mencoba berteriak, mencoba memohon, tapi kata-katanya tenggelam dalam suara hujan dan gelegar petir. Dalam satu tebasan cepat, kepala lelaki itu terpisah dari tubuhnya, berguling di atas tanah yang basah. Tubuh tanpa kepala itu jatuh lemas, dan suasana tiba-tiba sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa, hanya bau darah yang masih menyengat. Bara dan Sika menatap Panglima Jilah, yang berdiri diam, mandau berlumuran darah di tangannya. Tak ada perayaan, tak ada sorak kemenangan. Ini bukan perang. Ini hanya keadilan yang dituntaskan dengan cara paling brutal. Di dalam pondok, Laga dan sandera lainnya masih terpaku, tak percaya bahwa mereka benar-benar telah dibebaskan. Mata pemuda Daya itu menatap Jilah dengan penuh rasa hormat, meski juga sedikit takut. Kami berhutang nyawa padamu," katanya dengan suara serak. Jilah menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. "Bukan kepadaku," katanya. "Tapi kepada leluhur kita yang tak pernah membiarkan kita diinjak." Malam itu, sebelum fajar menyingsing, mereka meninggalkan markas yang kini hanya dipenuhi mayat dan kehancuran. Tak ada satupun musuh yang dibiarkan hidup. Papua kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi pembantaian mengerikan di tempat itu. Panglima Jilah, Bara, dan Sika berjalan di tengah hutan, diiringi langkah para sandera yang akhirnya bebas. Namun, meski tubuh mereka bergerak menjauhi lokasi pembantaian, jiwa mereka tetap tertinggal di sana, di antara pohon-pohon yang menjadi saksi, di tanah yang telah menyerap darah musuh,
di malam yang telah menjadi legenda. Di kejauhan, suara burung hantu menggema. Seakan mengumumkan bahwa perburuan telah usai. Namun, bagi Panglima Jilah, ini bukan akhir. Karena selama masih ada yang berani mengusik suku Dayak, maka mandau pusakanya akan terus menari. Fajar menyingsing perlahan, menguak kabut tipis yang menyelimuti hutan Papua. Aroma tanah basah bercampur anyir darah masih tercium di udara. Panglima Jilah berjalan di depan rombongan dengan langkah mantap, membawa sisa-sisa malam yang penuh pembantaian. Di belakangnya, para sandera yang telah dibebaskan mengikuti dalam diam, beberapa masih menggigil, belum bisa sepenuhnya memahami bahwa mereka benar-benar selamat. Bara dan Sika berjaga di barisan belakang, memastikan tak ada yang membuntuti mereka. Di sisi lain, berita tentang kehancuran markas OPM itu telah menyebar. Kelompok-kelompok pemberontak lain yang tersebar di berbagai sudut Papua mulai waspada. Tak ada yang menyangka bahwa dalam satu malam, legenda hitam dari Kalimantan telah meratakan tempat itu tanpa ampun. Seorang mata-mata yang berhasil kabur dari pembantaian malam tadi berlari menuju pemimpin kelompok lain, membawa kabar buruk bahwa seorang algojo telah datang dari seberang lautan, seorang pria dengan mandau pusaka yang haus darah. Sementara itu, Jilah dan rombongannya akhirnya mencapai sebuah desa terpencil yang menjadi tempat aman bagi para sandera. Mereka disambut dengan tangisan haru dan pelukan dari keluarga yang sudah lama mengira mereka tak akan kembali. Laga, pemuda Dayak yang sebelumnya hampir kehilangan nyawanya, langsung jatuh berlutut di hadapan Panglima Jilah. "Aku ingin belajar darimu," katanya dengan suara penuh tekad. "Aku ingin menjadi sekuat dirimu, agar tak ada lagi yang berani menyentuh suku kita." Jilah menatap pemuda itu lama, lalu menghela napas. "Kekuatan bukan hanya tentang membunuh," katanya dingin. "Kekuatan adalah tentang menanggung beban atas apa yang kau lakukan." Ia lalu berbalik, meninggalkan pemuda itu dengan pikiran yang menggelegak. Bara menepuk bahu Laga, memberikan anggukan kecil, seolah berkata bahwa mungkin suatu hari nanti, mereka akan bertemu kembali dalam jalur yang sama. Namun, perang belum berakhir. Di kejauhan, di sebuah tempat yang lebih dalam di hutan Papua, seorang pemimpin OPM yang lebih besar, lebih kejam, telah mendengar kabar kehancuran markas saudaranya. Ia duduk di kursi kayu dengan tangan mengepal, matanya menyala penuh dendam. "Siapa dia?" tanyanya pada anak buahnya. "Siapa yang berani datang ke tanah kita dan membuat kekacauan ini?" Seorang anak buahnya menjawab dengan suara bergetar, mereka memanggilnya Panglima Jilah, dari Kalimantan. Nama itu menggema di ruangan kecil itu, seakan membawa hawa kematian. Pemimpin OPM itu menyeringai tipis. "Kalau dia pikir urusannya sudah selesai, dia salah besar," katanya sambil melirik ke arah peta besar Papua yang tergantung di dinding. Ia merencanakan balas dendam yang lebih besar, lebih kejam. Di perbatasan desa tempat Jilah dan rombongannya beristirahat, Bara dan Sika mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terlalu sunyi. Angin yang biasanya berdesir di antara pepohonan terasa mati. Bara menatap sekeliling, merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam hutan. Ia menggerakkan jarinya ke gagang pistolnya. "Kau merasakannya juga?" tanya Sika pelan. Bara mengangguk. Panglima Jilah, yang sedang membersihkan mandaunya dari sisa darah yang mengering, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah hutan, menajamkan pendengarannya. Matanya menyipit. Ia tahu. Pertempuran berikutnya sudah menunggu. Malam kembali menyelimuti hutan Papua, namun kali ini bukan keheningan yang menemani, melainkan firasat buruk yang mengendap di udara. Panglima Jilah duduk di sebuah pondok kecil di tepi desa, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan hutan. Bara dan Sika berdiri di dekatnya, tubuh mereka tegang, seolah menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Di dalam desa, para sandera yang telah dibebaskan mulai merasa aman, tapi bagi Jilah, pertarungan belum usai. Ia tahu, darah yang ia tumpahkan semalam telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Dan benar saja, dari dalam kegelapan hutan, suara ranting yang patah terdengar, lalu desiran langkah-langkah yang samar. Bara mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Sika untuk bersiap. Jilah tak bergerak, hanya mendengarkan. Beberapa detik kemudian, mata mereka menangkap bayangan-bayangan yang mulai bermunculan dari balik pepohonan. 10, 20, mungkin lebih. Mereka datang tanpa suara, bergerak dengan taktik seorang pemburu. Tiba-tiba, suara tembakan meledak di udara, memecah keheningan malam. Peluru menghantam dinding pondok, membuat kayu beterbangan. Warga desa berteriak panik, berlarian mencari perlindungan. Bara langsung menarik pistolnya dan membalas tembakan,
Sementara Sika melemparkan pisau kecilnya ke arah salah satu penyerang, membuatnya tumbang dengan jeritan pendek. Panglima Jilah tidak langsung bertindak. Ia mengamati pergerakan musuh, melihat pola serangan mereka. Ini bukan sembarang kelompok OPM. Mereka lebih terlatih, lebih terorganisir. Tidak ada teriakan liar, tidak ada serangan membabi buta. Mereka bergerak seperti bayangan, menggunakan hutan sebagai sekutu mereka. Saat salah satu musuh mendekat dengan parang terangkat, Jilah akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan kilat, ia menghindar ke samping, lalu membalas dengan tebasan cepat. Darah memancar di udara, tubuh lawan terjerembab di tanah. Tanpa menunggu, ia melompat ke arah dua musuh lainnya, menghindari tembakan mereka dengan lompatan gesit sebelum mengayunkan mandaunya, memutuskan lengan salah satu dari mereka. Di tengah pertempuran sengit itu, Bara menyadari sesuatu. Musuh tidak hanya menyerang dari hutan, tetapi juga dari sisi lain desa. Mereka sedang dikepung. Ia berteriak, "Jilah!" Mereka datang dari semua arah. Sika mengangguk cepat, menembak jatuh seorang penyerang yang mencoba mendekati rumah-rumah penduduk. Jilah menggertakkan giginya. Mereka tidak bisa bertahan di sini. Kita harus membawa warga keluar, katanya cepat. Bara, bawa mereka ke jalur sungai. Sika, berikan perlindungan dari belakang. Bara langsung bergerak, meneriaki para warga untuk berlari menuju tepian sungai di sisi timur desa. Sika tetap bertahan di belakang, menahan serangan musuh dengan tembakan akuratnya. Saat Panglima Jilah kembali menebas lawannya, matanya bertemu dengan satu sosok di kejauhan, seseorang yang berdiri di antara bayang-bayang, mengamati pertempuran tanpa bergerak. Sosok itu lebih besar, lebih mengintimidasi. Jilah tahu, itu bukan prajurit biasa. Itu adalah pemimpin baru OPM, datang sendiri untuk memastikan balas dendam ini terselesaikan. Dan dalam hitungan detik, Jilah sadar bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Darah dan hujan bercampur di tanah berlumpur. Jeritan pertempuran menggema di antara pepohonan, namun bagi Panglima Jilah, dunia terasa melambat ketika tatapannya bertemu dengan sosok tinggi yang berdiri di tengah kegelapan. Pemimpin baru OPM itu mengenakan rompi tempur, tubuhnya kekar dengan luka-luka lama yang membentuk peta peperangan di kulitnya. Senapan serbu tergantung di punggungnya, tetapi tangannya menggenggam sebilah parang panjang yang dipenuhi ukiran khas suku pedalaman. Sorot matanya dingin, penuh keyakinan seorang jagal yang telah menghabisi ratusan nyawa. "Kau yang membantai saudaraku," suara berat pria itu menggema di antara gemuruh hujan. "Kau pikir bisa datang ke tanah ini, membunuh orang-orangku, lalu pergi begitu saja?" Jilah mengayunkan mandaunya, membiarkan darah menetes dari bilahnya. "Aku tidak datang untuk pergi. Aku datang untuk menghabisi semua yang berani menyentuh suku Dayak." Tanpa aba-aba, pemimpin OPM itu menerjang maju, parang besarnya melesat dengan kecepatan yang tak seharusnya dimiliki oleh tubuh sebesar itu. Jilah nyaris tak punya waktu untuk menghindar. Bilah tajam itu hanya meleset beberapa senti dari lehernya, memotong udara dengan desingan maut. Jilah berputar cepat, membalas dengan tebasan ke arah perut lawannya, tapi si jagal menangkisnya dengan mudah, menciptakan percikan api saat logam bertemu logam. Sementara itu, di tepi desa, Bara dan Sika masih bertempur mati-matian untuk melindungi warga yang melarikan diri ke jalur sungai. Musuh datang dalam jumlah yang terus bertambah. Sika menembak satu persatu dengan presisi mematikan, sementara Bara mengayunkan goloknya, menebas siapapun yang mencoba mendekat. "Kita tidak bisa bertahan lebih lama," teriak Bara. "Kita harus pergi sekarang." Namun, Jilah tidak bisa mundur. Pertarungannya bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang kehormatan, tentang memastikan tak ada lagi ancaman bagi mereka yang telah ia selamatkan. Ia melompat mundur, menghindari tebasan lawannya yang kembali melesat cepat. Pemimpin OPM itu menyeringai. "Kau cepat, tapi aku lebih kuat," katanya, lalu mengayunkan parangnya ke tanah dengan tenaga penuh. Tanah berlumpur terbelah, menyemburkan lumpur ke udara. Saat Jilah terdistraksi, si jagal berputar dan menendangnya keras ke dada. Tubuh Jilah terpental beberapa meter, menghantam batang pohon besar di belakangnya. Napasnya terengal, rasa sakit menjalar di dadanya, tapi ia tak punya waktu untuk mengeluh. Ia segera berguling ke samping saat parang lawannya menghantam tempat ia terjatuh, menancap dalam di batang pohon itu. Jilah bangkit dengan cepat, mencengkeram mandaunya erat. Ia tahu, pertarungan ini hanya bisa diakhiri dengan satu cara. Ia menarik napas dalam, lalu menatap lawannya dengan tajam. "Kau kuat, tapi kau lupa satu hal," katanya dengan suara rendah.
Pemimpin OPM itu mengangkat alis. Apa itu? Jilah tersenyum tipis. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah panglima dari hutan yang lebih tua dari tanah ini. Dan dengan gerakan yang bahkan tak bisa diikuti oleh mata biasa, ia menerjang maju, siap mengakhiri duel ini dengan satu tebasan terakhir. Panglima Jilah melesat seperti bayangan di tengah hujan yang semakin deras. Mandau pusakanya berkilauan di bawah kilat yang menyambar langit Papua. Pemimpin OPM itu mencoba menangkis, namun ia terlambat. Dalam hitungan detik, Jilah telah menunduk, berputar ke samping, lalu mengayunkan mandaunya dengan kecepatan yang mustahil bagi mata biasa untuk mengikutinya. Seret! Darah muncrat ke udara. Pemimpin OPM itu terhuyung mundur, matanya membelalak. Lengan kanannya yang masih menggenggam parang telah terpisah dari tubuhnya, jatuh ke tanah dengan suara berat. Ia meraung kesakitan, lututnya hampir roboh. Namun, meski kehilangan satu lengan, tekadnya untuk bertarung masih menyala. Ia menggeram, menendang tanah dan mencoba menyerang dengan tangan kirinya, tapi Jilah sudah membaca gerakannya. Tanpa ragu, Jilah melompat dan menebas lagi. Kali ini, mandau pusakanya membelah udara, menembus tepat ke leher lawannya. Pemimpin OPM itu terdiam, seakan waktu berhenti sejenak. Matanya masih terbuka, mulutnya menganga tanpa suara. Lalu, dalam satu hentakan, kepalanya terpisah dari tubuh, jatuh ke tanah berlumpur bersama derasnya hujan. Tubuh tanpa kepala itu berdiri beberapa detik sebelum akhirnya ambruk. Panglima Jilah menghela napas, mengangkat kepalanya menatap langit. Hujan membasuh wajahnya yang penuh percikan darah, seolah ingin menghapus dosa yang baru saja ia lakukan. Tapi ini bukan dosa. Ini keadilan. Di kejauhan, pasukan OPM yang masih bertahan melihat pemimpin mereka telah tumbang. Ketakutan merayapi hati mereka. Tanpa aba-aba, mereka mulai berlari ke dalam hutan, meninggalkan senjata dan sisa perlawanan mereka. Bara dan Sika yang melihat itu tidak mengejar. Mereka tahu, peperangan sudah berakhir. Bara berjalan mendekati Jilah, menatap tubuh pemimpin OPM yang kini terkapar tak bernyawa. Sudah selesai? Tanyanya. Jilah menggeleng pelan. Selama ada yang berani mengganggu suku kita, pertempuran tidak akan pernah selesai. Ia menatap Bara dan Sika, lalu ke desa yang kini sunyi. Warga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, melihat dengan rasa syukur sekaligus gentar pada pria yang telah menyelamatkan mereka. Sika menghela napas panjang. Apa yang kita lakukan sekarang? Jilah menyarungkan mandaunya, melangkah pelan menuju hutan yang gelap. Kita pulang. Tapi kita harus selalu siap, karena darah yang tertumpah malam ini akan selalu menuntut balas. Dan di bawah langit Papua yang masih dihujani gerimis, legenda tentang Panglima Jilah semakin mengakar dalam tanah yang telah meminum darah musuhnya. Panglima Jilah berjalan pelan di sepanjang jalur hutan yang basah, diiringi oleh Bara dan Sika yang masih waspada. Hujan telah reda, namun tanah masih menyimpan jejak pertempuran yang baru saja berakhir. Bau darah bercampur dengan aroma daun basah, mengingatkan mereka bahwa malam ini adalah malam yang akan dikenang oleh banyak orang, sebagai malam pembantaian, atau sebagai malam kebebasan. Di desa, para warga mulai mengumpulkan keberanian untuk keluar dari persembunyian mereka. Beberapa menangis bahagia, memeluk keluarga mereka yang selamat, sementara yang lain masih terdiam dalam ketakutan. Mereka tahu bahwa meski musuh telah dikalahkan, ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh guratan luka mendekati Jilah, membungkuk dalam-dalam. Kami berhutang nyawa padamu, Panglima, katanya dengan suara serak. Jilah hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai terang. Jangan berhutang padaku, katanya. Berhutanglah pada leluhur kalian yang masih menjaga kalian hingga hari ini. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat bagi mereka yang mendengarnya. Namun, jauh di dalam hutan, bayangan lain sedang bergerak. Seorang pria dengan wajah dingin dan mata tajam duduk di sebuah pondok terpencil, mendengarkan laporan dari anak buahnya yang berhasil melarikan diri dari pembantaian semalam. Jadi, dia benar-benar ada, gumam pria itu, menyalakan rokoknya dengan tangan yang penuh bekas luka bakar. Panglima Jilah, legenda dari Kalimantan. Pria itu adalah Malawan, salah satu komandan paling berbahaya di kelompok OPM. Tidak banyak yang tahu tentang asal-usulnya, namun yang pasti, dia bukan orang yang akan membiarkan kekalahan begitu saja. Malawan menghembuskan asap rokoknya, lalu berdiri, menatap peta Papua yang penuh coretan strategi. Kalau dia ingin perang,
Aku akan memberinya perang, katanya dingin. Sementara itu, Jilah dan rombongannya telah sampai di tepian sungai. Bara menatap air yang mengalir deras, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita sudah membantai banyak dari mereka, tapi aku tak merasa ini benar-benar selesai, gumamnya. Sika mengangguk. Aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang masih mengintai kita dari dalam kegelapan. Jilah menatap jauh ke arah hutan yang sunyi, matanya tajam seperti mata elang. Musuh yang sebenarnya belum menunjukkan dirinya, katanya pelan. Apa yang kita hadapi semalam hanyalah permulaan. Dan di kejauhan, di balik lebatnya rimba Papua, Malawan sudah mulai menggerakkan pasukannya. Perang belum berakhir. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Di dalam hutan yang kelam, suara langkah kaki pasukan Malawan menggema, mengalir seperti arus deras yang tak bisa dibendung. Mereka bergerak tanpa suara, tak ada teriakan, hanya langkah kaki yang teratur. Malawan, dengan wajah keras dan penuh luka, memimpin pasukannya menuju satu tujuan, menuntut balas. Setiap langkahnya dipenuhi kemarahan yang membara, setiap nafasnya dipenuhi dendam yang tak kunjung padam. Sementara itu, Jilah dan rombongannya kembali ke desa yang mereka selamatkan. Warga mulai membangun kembali kehidupan mereka yang porak-poranda, meski masih ada rasa cemas yang menggelayuti setiap langkah mereka. Bara dan Sika berdiri di samping Jilah, menatap hutan di kejauhan. Kita tidak bisa bertahan lama di sini, kata Bara, suaranya rendah namun penuh kekhawatiran. Mereka akan datang lagi. Jilah hanya mengangguk pelan. Kita sudah mengakhiri satu ancaman, tapi ada yang lebih besar menunggu di depan. Mata Jilah tajam, seakan menembus jauh ke dalam hutan. Ia tahu, musuh yang lebih kuat, yang lebih terlatih, sedang mengintai dari dalam kegelapan. Dan kali ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia harus mengalahkan musuh dengan akal, dengan taktik yang lebih licik. Di tengah persiapan mereka untuk menghadapi serangan berikutnya, desiran angin yang membawa bau tanah basah kembali menyelimuti desa. Sika, yang berada di bagian depan, menegang. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya, menatap hutan yang mulai dipenuhi kabut tipis. Bara juga merasakan hal yang sama. Ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini lebih dari itu. Mereka sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih jahat. Jilah berpaling ke arah mereka, matanya mengerut. Jangan anggap remeh mereka. Malawan bukan hanya seorang prajurit biasa. Dia adalah pemimpin yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan perang ini. Saat itu, suara tembakan terdengar dari kejauhan, disusul dengan ledakan yang mengguncang bumi. Seperti ada api yang menyala di dalam hutan, menandakan bahwa musuh sudah mulai mendekat. Tembakan demi tembakan menghantam pohon-pohon besar, mengobrak-abrik kedamaian sesaat yang mereka rasakan. Malawan telah memulai serangannya. Namun, Jilah tidak panik. Dengan ketenangan yang sudah teruji di medan perang, ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Bara dan Sika untuk bersiap. Ini saatnya. Kita akan membawa mereka keluar dari hutan ini, menjebak mereka seperti tikus. Sika mengangguk, dan dengan gerakan cepat, mereka mulai menyusun strategi. Mereka tahu, perang ini tak akan mudah. Malawan dan pasukannya sudah mengenal setiap sudut hutan ini, namun Jilah memiliki satu keuntungan, pengalaman bertarung di tanah yang lebih keras. Dalam diam, mereka semua tahu bahwa malam ini akan menjadi penentu. Pertempuran terakhir, yang akan mengakhiri perang ini, atau memperpanjangnya tanpa batas. Dan di hutan yang gelap, bayang-bayang itu semakin mendekat, membawa darah dan kehancuran yang tak terhindarkan.